Jika memang Anda berpegang kepada Oh, Wahyu ngerti 1 nomor 1 diskusi di mana kalau Yohanes menerima wahyu dari Yesus, kan gitu. Berarti Yesus berbohong dalam Yohanes 17 nomor 8. Kenapa kau lari-lari Paro? Lah, karena Anda bawa Yohanes 1 nomor Wahyu 1 nomor 1. Lari-lari aja kau. Bukan lari-lari. Oke, dengar ya. Udah menceret kau, udah menceret. Wahyu 1 Sekarang nomor aku yang 1. bertanya sama kau. Sekarang aku yang bertanya sama kau. Buktian. Masuk Oh, berarti angin Anda aja nggak kau. sanggup lagi ya? Udah, sekarang aku yang nanya. Masa kau aja yang nanya? Dari Ya, tadi berarti kau yang Anda sudah nanya. tidak sanggup lagi ya Bukan mempertahankan masalah diri kau, Wahyu 1 kau nomor udah 8 lari. ya. Kau udah lari konteks. Kau udah lari konteks itu. Loh, ini counter Dinda. Data di counter dengan data. Anda kasih Wahyu 1 nomor 1, saya beri Anda Yohanes 17 nomor 8. Enggak Yesus ngerti kau. menerima wahyu. Kok Yesus pula yang memberi wahyu? Gimana sih? Ini kau katakan. Ini Hah? kau katakan kepada Tritunggal, bukan kepada saya. Saya tidak yakin Loh, Yesus loh, menerima loh. wahyu. Makanya Ini kau katakan kepada Tritunggal, paham kau? makanya gini Dinda, Anda terkadang-kadang Tritunggal, Anda terkadang-kadang juga Kau Yesus yang only. terkadang-kadang, marah aja kau. Nggak ada Kristen itu yang Ini kau istiqomah, nggak nyatakan, ada. apa? Tritunggal itu pun Ini harus begitu. kau tanyakan Tritunggal kepada terkadang-kadang Tritunggal. dia Tritunggal, terkadang-kadang dia Yesus only. Terkadang-kadang dia Marah, kau. Yohanes, terkadang-kadang. Marah aja kau. Berputar-putar. Anda sendiri tadi bernarasi seakan-akan terkadang-kadang Anda itu Tritunggal. Kadang-kadang. Nggak sanggup lagi ya? Berarti fix Udah, ya. kau Yohanes 1 mencret, nomor nggak 8. sanggup. Yohanes 1 nomor 8. Yohanes lah yang Alfa dan Omega, betul? Gak ada deh. Mana mungkin Yohanes Maha Kuasa? Kamu itu udah logikal palasi kamu. Loh, buktinya dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Yohanes ada. Dan sudah masa Yohanes ada sebelum segala sesuatu ada. Berarti Tuhanmu Yohanes begitu. Loh, itu kan kitab kau, berarti Tuhan kau lah. Ya iya, kau yakin dia segala sesuatu ada ya Tuhanmu Yohanes lah. Berarti Nah, kau karena penyembah gini, Yohanes. Kau gini sudah loh, murtad Dinda. Kau sudah Karena murtad dalam berarti kau. Yohanes 1 nomor 1, cuman Yohanes sendiri yang berani mengatakan pada mulanya adalah firman. Dari mana Udah. Yohanes tahu kondisi pada mulanya adalah firman? Anda katakan Ya, karena dia menerima dari wahyu dari Yesus. Wahyu 1 nomor 1. Sementara dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus menerima wahyu. Sekarang jadi pertanyaannya, Yesus ini penerima wahyu atau pemberi wahyu? Cakar-cakaran. Oh, cakar-cakaran. Ya iyalah. Wahyu 1 nomor 1, Yohanes mengklaim menerima wahyu dari Yesus. Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengklaim menerima wahyu. Jadi Yesus ini penerima wahyu atau pemberi wahyu? Makanya, silakan Anda jadi Kristen Dinda, tapi pada waktu yang sama jangan matikan akalnya. Ya sudah, kau penyembah Yohanes. Kau penyembah Yohanes saja kau. Kok jadi aku yang nyembah Yohanes? Kita Karena kau mengatakan Yohanes sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Sebelum datang abad ke-7 sudah ada Yohanes. Kau penyembah Yohanes. Iya, tulis perkataan itu tertulis dalam Quran apa di dalam Bible? Si Paro penyembah Yohanes, woi. Udah terperak pendetanya nih. Udah terperak pendeta. Ngarang aja kau. Ngarang aja kau. Penyembah Yohanes. Gak mampu menghadapi mu'alaf pendetanya. Kasihan Ya udah, kau jemaatnya. penyembah Yohanes. Kau penyembah Yohanes. Ya Anda tanpa Ya sadar udah, Anda kau sedang karena kau menyembah Yohanes. kau meninggikan Yohanes. Kau Layar teman-teman meninggikan. ya, tolong bantu tetep layarnya teman-teman. Ini kita nggak Nah. akun anti rungkat teman-teman ya. Akun ini tidak anti rungkat teman-teman. Makanya saya mengharap bantuan teman-teman tetep layarnya dan love orange-nya teman-teman. Akun ini nggak anti rungkat. Kalau kita pakai akun anti rungkat nggak bisa sampai 900 penonton ya, nggak bisa. Oke, fix Dinda ya, fix ya. Ternyata yang Fix, Alfa dan sudah. Omega Sekarang itu aku Yohanes bertanya. ya. Iya, biar Sekarang Bapak aku bertanya. bertanya. Iya, biar Tunggu. Bapak bertanya. Fix dulu kita, ya. Ya, Yang fix Alfa kau dan Omega penyembah itu adalah Yohanes. Yohanes. Hah? Fix kau penyembah Yohanes. Fix kau penyembah Yohanes. Waduh. Enggak, biar bertanya Dinda. Dinda biar bertanya ke Sudah, aku. sudah fix. Kau Ya, penyembah kita Yohanes closing kau. ya. Udah. Kita closing statement ya. Closing statement kita ya dari materi tadi.
biar kau bisa Tunggu aku bertanya. yang bertanya. Aku bertanya Iya, belum biar- bertanya. Iya, biar kamu boleh bertanya. Kita closing statement materi kita tadi. Iya, Oke. iya. Dari narasi yang kita sampaikan tadi, dari kajian yang kita bahas tadi, ya teman-teman, dari tema yang kita angkat tadi tentang konsep ketuhanan yang Kristen, ya, karena Bapak Pandita, ya si yang jadi lawan debat kita ini tak mampu lagi berargumentasi untuk membela angan-angannya, maka fix teman-teman ya, ternyata Alpha dan Omega itu bukan Yesus melainkan Yohanes. Ya, silakan Dinda. Mau tanya apa Dinda? Udah gitu closing statement kita. Karena dia tak mampu lagi untuk membantahnya. Silakan. Oke. Ya udah kau penyembah Yohanes sudah. Kau bilang Alfa dan Omega ya. Sekarang saya bertanya, ini masih masalah ketuhanan. Apakah Anda percaya batu menghapus dosa? Tidak. Karena tidak ada informasi batu bisa menghapus dosa. Masa iya? Jadi kenapa itu di sana dicium-cium? Coba jawab. Oke, itu bahagian dari rukun Yamani. Nabi kami melakukan, maka kami melakukannya. Ditebus, diampuninya dosa kami, bukan batu itu mengampuni dosa, tapi kepatuhannya kami kepada Nabi kami, perbuatan kami yang meniru perbuatan Nabi kami, itulah yang mengundang rahmat dari Allah. Gitu loh, rahmat itu kata lain dari pengampunan dosa. Mana datanya Faruk? Surah Al-Adab ayat 21. Allah memerintah menjadikan perbuatan Nabi kami menjadi suri tauladan bagi kami ketika Nabi kami mensiarkannya. Di dalam hadis, ya Umar ibnu Khattab juga menyampaikan, ya sesungguhnya batu ini tidak mendatangkan mudarat atas diriku. Jika saja aku tidak melihat Nabi Muhammad SAW menciummu, niscaya aku tidak menciummu. Umar ibnu Khattab mencium Hajar Aswad karena dia melihat Nabi Muhammad SAW menciumnya. Adapun ya yang membuat Umar mencium Hajar Aswad tadi karena dia teringat dan dia tahu perintah Allah dalam surah Al-Adab 21 tadi. Apa itu? Sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada suri tauladan baik bagimu untuk kau tiru, bagi kamu yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Jelas? Oke? Boleh saya Ya, bertanya tapi sekarang? katanya begini, Parok. Tapi katanya batu itu di akhir zaman bisa bicara. Mana? Parok. Diskusi kok bawa Batu data itu bisa katanya. bicara. Itu bisa bicara. Akhir Jangan zaman kamu mengatakan katanya. kan batu itu yang menghapus dosa. Ini Gimana pendeta kau, Parok? apa sih ini? Ini pendeta apa Iya, sih? Ini dengar masa dulu. diskusi pakai katanya? Itu batu itu bisa menghapus dosa, bisa bicara pada akhir zaman. Tidak kamu mau ada. nolak itu? Mana datanya? Mana Tidak datanya batu ada. menghapus Ya, kamu- dosa? Ngarang Datanya aja loh kau. Dinda. Data aku tadi menggugat Ya, menggugat angan. Gini loh Dinda, sabar Dinda. Aku menggugat sudah, angan-anganmu jangan tadi. mundur. Aku menggugat angan-anganmu tadi dengan data. Kalau kau menggugat imanku ya dengan data lah, jangan dengan katanya. Ya datanya itu memang terjadi seperti itu. Dinda, Itu memang data terjadi yang saya seperti itu. minta, mana datanya? Batu menghapus dosa, mana datanya? Masa kok batu itu menghapus dosa saya bisa. Jadi nggak ada, jadi nggak ada ya. Tapi, Jadi nggak ada ya? nggak ada datanya batu menghapus dosanya. Tapi, Nggak ada ya, saya oke. bisa tunjukkan data di dalam Bible kalian. Tai sapi menghapus dosa. Keluaran 29 nomor 14. Makanya udah kudung kau bunuh Tuhanmu. Untuk mendapatkan pengampunan dosa kok nggak perlu bunuh Tuhan, Dinda. Nih, Ngarang aja kau. ini ada datanya Keluaran kau sudah 29. kau sudah menyangkal bahwa tidak ada, padahal itu kau berusaha mencium-ciumnya. Kau Nggak bilang ada tidak ada, data kau udah loh, Dinda. berbohong. Kan udah aku bilang. Kau udah berbohong. Perbuatan Kau nggak ada itu data. karena kami mencontoh Nabi kami, diperintahkan oleh Tuhan kami nih. Nggak Tetapi ada dari data. lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban luar, kan? penghapus dosa. Ya di luar. Iya. Yang dibawa lemaknya ke dalam, Parok. Iya, di Yang luar. dibawa lemaknya ke dalam. Iya, Di luar yang itu dibakar apa? Dibakar yang kotor Yang dibakar itu. apa? Di luar kan? Iya, Yang di dibakar luar. supaya jangan bau. Iya, Ya, yang dibakar supaya jangan itu tahu, yang dibakar apanya?
Ya lama-lamanya dibawa ke dalam, yang di luar itu dibuang, dibakar. Nggak ngerti Iya, kau apa itu. yang dibakar? Fokus sekarang pertanyaanku Paro, pertanyaanku sekarang. Jangan kemana-mana kau Paro. Mencet lagi Kau bisa pendekar nggak diskusi 20. Paro? Yang dibakar apanya Dinda? Yang dibakar? Iya ditinggalkan di luar, sampahnya dibakar, Iya, ditinggalkan di dibakar. luar. Apa yang dibakar? Gak ada sampah di sini. Iya kotorannya supaya jangan tahu. Di sini gak ada tulisan sampah. Yang tertulis di sini kulitnya dan Sudah kotorannya. kotorannya itu dibakar, sudah Paro. Kamu jangan berarti kulit dan kotoran adalah korban penghapus. fokus dulu Paro, fokus dulu Berarti Paro. kulit Kamu dan nggak kotoran fokus. adalah korban penghapus. Bukan kulit dan kotoran itu, kulit dan kotoran itu ditinggalkan di luar. Iya, di luar diapain kotorannya? Lemaknya dan darahnya. Gimana kau Iya, itu? kulit dan kotorannya diapain di luar? Dibakar kan? Pembakaran Ya, dibakar kulit lah. dan kotorannya ini tadi untuk korban penghapus dosa. Makanya saya Tinggalkan bilang, keluar, itu sampahnya. kalian ini umat yang terlalu terburu-buru. Kau yang bodoh. Kalian terlalu terburu-buru percaya tentang kematian Tuhan kalian untuk nebus dosa. Sudah. Sementara orang-orang Bani Israel dalam kitab Keluar Fokus, 29:14 fokus, bisa mendapat fokus. penghapus dosa dengan membakar kulit sapi dan Kau juga bisa nggak fokus, tainya. Kau bisa nggak fokus Paro? Tai sapi aja bisa menjadi korban penghapus dosa kok. Nyambung kau. Masa gini loh, dalam perjanjian lama, tai sapi bisa menghapus dosa. Dalam perjanjian baru, Yesus bisa nggak nebus dosa? Sudah Paro, sekarang giliran saya. Sudah dari tadi, sekarang giliran saya. Kau tadi loh. masih Dalam paling- perjanjian lama, ya, bahagian dari sapi jantan yaitu tai itu korban penghapus dosa. Dalam perjanjian baru, Yesus bisa nggak nebus dosa? Sudah, sekarang giliran saya. Fokus Lucu Paro, banget. fokus dari tadi kan kau sudah ku jawab. Sekarang lah aku lah Paro. Masa kau Apanya aja? jawabanmu? Ya, sekarang ku tanya kau dulu. Jawabannya Kata- apa? itu bisa bicara di akhir zaman. Kenapa kau bilang bukan batu itu yang menghapus dosa? Ngarang aja kau. Ya mana Kalau kau cuma- datanya? Mana Kenapa datanya harus- dalam Quran? Datanya loh Dinda dalam Quran dan hadis dikatakan Justru itu yang batu harus kau menghapus dosa. tunjukkan. Justru itu yang harus kau tunjukkan. Loh, kau yang Bahwa menggugat, tidak ada. kau yang harus bawakan data. Cemana sih Aku kamu Dinda? aku melihatnya orang-orang naik haji itu berlomba-lomba menciumnya. Itu datanya. Banyak Ya kan aku videonya. sudah bilang umat Islam mencium Hajar Aswad. Buka telinganya Dinda, buka telinganya. Jangan turunkan celananya, telinganya dibuka. Ya, saya ulangi lagi jawaban saya ya. Buka telinganya, jangan Nah, kau buka aduh. celanamu, telingamu. Umat Islam mencium Hajar Aswad karena mencontohkan melakukan apa yang dicontohkan Nabi kami. Sebagaimana hadis mengatakan yang dikeluarkan oleh Umar ibnu Khattab. Jika saja aku tidak melihat Nabi Muhammad SAW menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu, kata Umar. Adapun perbuatan Umar itu didorong, ya diperintahkan oleh Allah yang tertulis dalam surah Al-Adzab 21. Sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada suri tauladan yang baik bagi kau tiru, bagi kami ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Disempurnakan lagi dengan surah Al-Jum'ah ayat 2. Di mana Allah memberikan legalitas kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan as-sunnah, yang sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga membacakan Al-Quran kepada kaumnya. Jadi perbuatan kami mencium Hajar Aswad tadi, ini aku kasih datanya ya. Bentar. Nih. Perbuatan kami yang mencium Hajar Aswad tadi itu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kami. Nah, sementara perbuatan Kristen yang mencium ini mencontohkan siapa? Siapa yang ngajarin? Ini yang ngajari siapa? Fokus kau Paro. Fokus kau Paro. Ini Kenapa, mirroring Paro? loh Dinda. Ini mirroring namanya. Ini yang ngajarin siapa? Aku nggak pernah melakukan itu, nggak tahu ku ajaran Aku siapa. nggak tanya kau. Sama lah. Ya aku udah, juga aku nggak tanya pernah- sama aku juga- orang yang melakukan. Sama juga. Aku Aku juga nggak belum melakukan pernah seperti mencium itu. Hajar Aswad. Aku belum pernah pergi haji atau umroh. Samanya kita, gitu loh. Tapi aku bisa menjawab pertanyaanmu. Ini kau memang katakan belum pernah melakukan ini.
Maka aku tanya, Nggak mau aku tanya yang- yang mencontohkan ini siapa? Ini. Yang Nggak contohkan siapa? urusanku itu, nggak urusanku itu. Hah? Nggak urusanku itu. Loh, yang dicium dia patung Yesus enggak? Aku nggak urusanku itu, nggak urusanku itu. Loh. Fokus Paro. Jadi Paro, begini Paro. Ini mirror loh Dinda. Iya, berarti sama lah kau dengan itu, sama kau dengan itu. Kau cium patung. Beda lah. Kenapa beda? Ya, sama-sama Saya patung. ya. Kau cium Ntar sama dulu, kalian. kenapa beda? Yang pertama, yang kami Itu cium kan patung Dinda. juga. Itu kan Gini, patung Dinda. juga. Gini Dinda. Sama kalian. Beda. Kenapa beda? Dengar dulu, saya jawab lagi ya. Sama Kenapa kalian. beda? Yang pertama, yang kami cium itu Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu dari surga yang satu-satunya ada di atas bumi ini, yang terletak di Mekah. Sementara patung yang mereka cium ini banyak dijual di Shopee. Gimana ya tahu? Beda lah. Itu kan itu sama-sama banyak dijual batu, di kan? Shopee ini. Sama patung kan? Beda lah. Cuman Beda. ini banyak dijual di Shopee. Hajar Aswad cuman ada di Mekah, nggak ada dijual di Shopee. Kan beda kan? Nih. Ini kita buka Shopee ya kalau kau nggak percaya ya. Ini ya. Udah, Paro. Ini ya. Kita buka di Udah, Shopee, Paro. Shopee. Artinya Ini Paro, Shopee. kau Nih. gini, Pak. Lalu kita buka Artinya nih. Kau nggak ngerti kau apa yang kau apa. Ini. Kita buka ya patung Yesus. Udahlah, Paro. Ada jual nggak? Nih. Tengok ya. Mudah-mudahan ada sinyal. Udah, Jangan jadi minta di closing sini ya. aku sekarang. Closing aja kita Paro. Kau nggak bisa Sabar dulu. diskusi, closing. Enggak, Closing sabar aja dulu kita. ini. Enggak, Kau ini nggak aku bisa buka di diskusi, Shopee nih. Aku buka di Shopee nih. Patung Yesus ini saya buka di Shopee dulu. Oke, atau di TikTok aja lah kita buka ya. Coba di TikTok ya. Ya. Jual patung Yesus. Sudahlah Paro, nggak Nih ya. ngerti kau itu Paro. Jual patung Yesus. Nih. Nah, ada yang 111.000. Nih. 111.000. Ini ya. 111.000 ada ya. Baru ada Itu yang kau berapa tunjukkan ini? sama mereka. Aku Nih, nggak nih, orang nih. seperti itu Paro. Ah, Aku nggak enggak, pernah ini. cium. Aku nggak jangan, bilang kau kau salah ciumnya orang. loh Dinda. Ini Kau salah orang. order di Kau sini salah orang. 69.000. Ada 69.000. Kau Nah, salah yang orang, ini Paro. Abang Boru ini Abang Boru ini jual nih. Ini agak mahal ini kata Abang Boru nih. Nah, nih. Baru apa lagi? Mana lagi? Nah, ini kakak Lisa ini jual dia, kakak Lisa. Kakak Lisa juga jual. Ada yang 112.000 Kak Lisa jual. Tapi belum termasuk ongkir ya, Dinda ya. Termasuk Kau ongkir. salah orang Paro. Hah? Udah kau salah orang, kau salah orang. Kok salah orang gimana? Iya. Ini tengok. Aku nggak percaya kayak gitu. Hah? Aku Kau nggak percaya yang kayak begitu. gitu? Maksudnya nggak Nggak. percaya apanya ini? Tunggu dulu. Kau nggak percaya apa ini? Kau nggak percaya karya pembikin patungnya, atau kau nggak percaya kalau itu patungnya Yesus? Nggak percaya Itu makanya bukan- Dinda? Nggak percaya aku itu patungnya itu, nggak percaya aku. Oh, kau nggak percaya kalau itu patung Yesus? Nggak. Oh, berarti Itu hanya Yesus itu tidak. penggambaran. Oh, berarti Yesus itu nggak punya rupa ya? Nggak, patungnya itu nggak percaya aku, nggak pernah kecium-cium itu. Kau nyampe cium batu, udah sama kalian. Aku udah bilang sama kau, ya kan? Kau dan aku sama. Aku juga Enggak, belum enggak. pernah cium Hajar Aswad. Karena Hajar Aswad itu cuman ada di Mekah. Aku harus keluarkan uang puluhan juta supaya aku mencium itu. Kau masa nggak punya uang 86.000? Nggak ada uangmu 86.000? Aku nggak Kan pernah tadi di cium kayak TikTok gitu, ada yang Paro. jual 86.000. Udah Paro. Tinggal Sekarang- kau beli lalu kau cium. Fokus. Hah? Udah. Sekarang fokus. Jadi artinya Ya, kalau memang Gini, mau gini. fokus, makanya Dinda, kau satu pun pertanyaanku nggak ada kau jawab. Ya, apa yang nggak aku jika- jawab dari kaunya pertanyaanku nggak ada kau jawab. Jadi dari aku tanya, tadi. oke, dengar ya. Ketika cium Hajar Aswad, aku udah bilang samamu. Karena kami mengikuti apa yang dicontohkan Nabi kami, diperintahkan oleh Nabi kami. Dalilnya surah Al-Adab 21. Nah, sekarang saya tanya, ketika Kristen cium patung Yesus tadi, siapa yang ngajarin? Nggak tahu aku, nggak ada aku cium patung, nggak tahu aku. Nah, berarti saya tanya, kamu Kristen nggak? Eh,
Aku lebih Kristen dari Kristen. Gimana? Oke, kamu lebih Kristen dari Kristen. Sekarang saya tanya, ketika ada orang Kristen mencium patung Yesus, sesat nggak? Sesat lah. Sesat, teman-teman. Dengar ya. Dia ngatakan, ya ulangin. Saya ulangin. Ketika ada orang Kristen mencium patung Yesus, sesat nggak? Sesat lah. Jangan kamu Sesat, membuat itu pertama. Yang apapun kedua, yang menyerupai apapun ketika- yang ada di langit dan yang ada di bumi untuk disembah. Jangan membuat Oke. apapun. Yang kedua, saya tanya, ketika ada orang Kristen yang membuat patung Yesus Sekarang dan ku juga tanya Maria, kau, sabar dulu. Sekarang ku tanya kau. Ah. Ketika kau cium batu, sesat enggak kau? Coba tanya kau. Batu apa dulu ini? Ya iya. Aku tadi patung, ku sebutkan objeknya Yesus. Batu apa dulu ini? Ya batu yang kau percaya lah. Loh, batu yang kau percaya apa? Batu bata aku percaya bisa mendirikan rumah. Batu koral aku percaya bisa jadi pondasi. Jelas dulu lah batu apa? Hah? Ya batu lah batu. Batu ya batu. Batu apa? Hah? Batu karang Sudah bisa lah, membuat Maro. sakit, gagal ginjal. Oke, sekarang Jadi saya tanya ya. sebenarnya- Eksplisit lah pertanyaannya Dinda. Sekarang saya tanya, ketika ada orang Kristen membuat patung ya Sudahlah, yang Maro, nggak usah menyerupai kau ulang-ulang. Yesus di dalam Nggak usah kau gereja, sesat enggak? Gak usah Kalau kau ulang-ulang, udah ku Kristen jawab di gereja. Hah? Gak usah kau ulang-ulang. Udah ku jawab. Aku nggak mau 2 kali menjawab. Nggak mau. Tidak, itu lain. Ini lain pertanyaannya Dinda. Ini Oh, membuat sama-sama. patung. Membuat patung di dalam gereja. Membuat patung Yesus dalam gereja. Itu sesat enggak? Gak ada urusanku situ, Paro. Di gerejaku gak ada patung. Gak ada urusan. Yang saya tanyakan bukan kamu loh Dinda. Bukan perbuatanmu yang saya tanyakan. Perbuatan yang menyatakan menyebut dirinya Kristen juga. Ketika ada Kristen yang lain yang membuat patung di dalam gerejanya, itu Kristen yang sesat enggak? Kau tanya sama mereka. Jangan kau tanya sama aku. Aku gak mau. Malu, kok malu kau? Udah, closing statement kita ya. Closing statement ya. Aku closing statement ya. Ya, jadi kamu tadi mengatakan, Parok, bahwa karena Baginda melakukannya maka kalian melakukannya. Berarti kalian ikut-ikutan ya. Gitu ya. Nggak tahu kalian ikut-ikutan imani saja ya. Imani saja. Al-Adab 21-nya kayak mana? Surah Al-Adab 21-nya kenapa nggak dibacakan Dinda? Dia closing statement pun nggak pandai. Dia kayak mana closing statement dia? Pendeta kok kayak gini ya? Nggak ngerti closing statement. Ya sudah, gitu. Jadi kalian ikut-ikutan aja kan, betul kan? Karena dilakukan maka kalian melakukan. Sebenarnya kalian tahu itu nggak betul, nggak boleh dilakukan. Tidak Tapi lah. karena dilakukan, Itu maka bukti, kalian itu lakukan. bukti Jadi nyata kalian imani saja, ketaatan kami imani kepada saja. Allah, patuhnya kami pada Nabi. Taatnya kami kepada Allah, patuhnya kami pada Ya. Nabi. Jadi itu Oke, namanya gitulah iman Dindanya. Dinda, siapanya namamu Dinda? Siapa namamu? Itu Nabi 28. Nah, Itu nama yang gila itu udah ngikut juga kau. Jadi gitu Dinda ya, belajar lagi lah kau, pelajarin lagi Belajar Bible lagi Dinda lah ya. Ya, belajar lagi, banyak belajar lagi, pelajarin Bible-nya kalian harus banyak ya. belajar. Supaya Nekat-nekatan jangan kamu kamu menyesatkan nekat umat kau. ya. Oke Dinda. Iya, iya, iya. Iya pula. Iya pula karanya. Pendeta lo bang, nggak ada isinya. Ya. Pendeta lo. Iya babi 28 deh. Nggak ada isinya pendeta, coba lah. Oh alah. Coba kita cari yang lainnya ya. Kita cari. Oh ada Bang Al Ayubi mau naik ini. Ya, sebentar Bang. Oke, saya iklan dulu teman-teman ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa yang 1,1 kamu menonton di sini. Ya, Bang, taruh iklan dulu. Saya menjual parfum teman-teman. Parfum yang saya jual itu adalah Konsili 30. Nama parfumnya itu Konsili 30.
ya, di mana parfum itu ada memiliki 10 aroma. Ya, ada aroma untuk perempuan dan aroma untuk laki-laki. Aroma untuk perempuan ada aroma abaptis, aroma namsal, ya hosea, dan juga pneuma. Di mana aroma untuk perempuan ini ya dititik fokuskan kepada aroma yang bisa menyegarkan gitu loh. Ya, untuk memancing lah hasrat dari pasangan kalian gitu loh. Makanya saya minta yang buat saudari-saudari muslimahku, jangan pakai di luar rumah ya. Pakainya di dalam rumah. Keluar rumah jangan dipakai. Untuk yang laki-laki itu ada aroma theos, ada aroma logos, ada aroma kurios ya, dan juga ada aroma apokrifah. Nah, dan untuk unisex-nya pun ada aroma yang lainnya. Parfum Bang Farouk jual ini adalah parfum premium, teman-teman ya. Ya, parfum premium yang ditempa dari pabrik seharga Rp120.000, teman-teman. Ya. Adapun tujuan Bang Farouk jual parfum ini, teman-teman sendiri mungkin sudah tahu bahwasanya Bang Farouk sedang berupaya untuk mendirikan pondok pesantren gratis. Ini apanya teman-teman ya? Pondok pesantren gratis bagi penghafal Al-Quran. Nah, jadi di mana keuntungan dari parfum itu tadi? Ini saya tunjukkan dulu ya teman-teman ya, brosurnya ya. Siapa namanya? Bentar teman-teman ya, Ustadz Hendra. Ini teman-teman ya. Di mana pondok pesantren itu setara dengan SMA, teman-teman ya. Penerimaan santri baru ajaran 2006-2007 ya. Mahat Tahfidzul Quran Bang Farouk. Ini teman-teman ya. Gratis biaya bulanan. Jadi bagi teman-teman yang ingin membantu perjuangan Bang Farouk ya, untuk membuat pondok pesantren gratis ya bagi para penghafal Al-Quran yang setara dengan SMA, pendidikan formalnya SMA, boleh DM Bang Farouk dengan cara membeli parfum jualannya Bang Farouk seharga Rp120.000, ongkir dibayar di tempat, teman-teman ya. Alhamdulillah untuk keperluan ya, barang-barang keperluan anak-anak santri itu sudah kita penuhi, teman-teman. Tempat tidurnya sudah kita belikan, lemarinya sudah kita sediakan, tempatnya sudah kita renovasi, tangki airnya sudah kita belikan, setrikanya, kipas anginnya, mesin cucinya, semua sudah kita belikan. Saya tinggal nunggu videonya dan ustadznya ya untuk menunjukkan bahwasanya segala sesuatu itu sudah dibelikan. Sekarang yang kita butuhkan adalah untuk biaya operasionalnya. Ya. Menunggu tahun ajaran baru 2026 nanti itu akan ada pondok pesantren harian bagi anak-anak yang ingin belajar di situ ya. Itu dibuka kelas harian bagi para penghafal Al-Quran, bagi orang yang mau belajar baca Quran ya, dan bahkan bagi orang-orang yang ingin memperbaiki bacaan Qurannya atau tahsinnya. Guru pembimbing di situ ada 4 orang ya di pondok itu. Ya, setiap guru itu akan kita siapkan honor. Jadi saat ini Bang Farouk sedang berupaya untuk menyiapkan honor ya bagi para guru-guru pengajar di situ, dan juga untuk keperluan akomodasi, listrik, air, dan lain-lainnya di pondok pesantren tersebut. Setiap dari kita bisa mendapatkan manfaat dari menghafal Al-Quran. Belum mampu kita saat ini menghafal Al-Quran, lahirkan penghafal Al-Quran dari pemikiranmu, dari usahamu, dari jeripayamu, bahkan dari hartamu. Bayangkan teman-teman, ini peluang untuk kita untuk menjadikan amal, untuk menghadirkan amal jariah bagi kita semua teman-teman ya. Dimana nanti insya Allah 10 orang santri yang ada di situ ya, itu bisa menjadi penghafal Al-Quran. Ya, setiap huruf yang dia hafal maka kita mendapatkan fadilahnya. Makanya saya bilang parfumnya ini teman-teman, pakai sekarang aromanya nggak akan hilang sampai di akhirat nanti. Karena apa? Ketika kita membeli parfum ini, teman-teman beli parfum ini, teman-teman ikut berkontribusi ya untuk menjalankan ya pondok pesantren penghafal Quran di rumah tahfidz Qurannya Bang Farouk yang ada di Medan. Di mana alamat pondok pesantrennya Bang Farouk? Di Jalan Karya Medan ya. Teman-teman kalau mau lihat lokasinya boleh datang ke YouTube-nya Bang Farouk
Dalam minggu ini juga saya akan datang ke sana juga. Dalam minggu ini kalau memang tidak hujan, saya akan datang ke sana untuk memvideo semua barang-barang yang sudah dibelikan di situ, teman-teman. Ya, buat teman-teman ya yang mau membantu silakan DM Bang Faruk atau WA saya untuk beli parfumnya di 0852 9751 9456. Nah, selain mereka menjadi penghafal Quran, nanti mereka juga punya kegiatan ekstrakurikuler. Salah satunya apa itu? Nanti kita akan masukkan ilmu kristologi juga kepada para santri. Itu Bang Rover udah benar. Ya, dan tidak kecil kemungkinan kelak nanti Bang Dato dan teman-teman apologet muslim lainnya mungkin akan Bang Faruk kontak untuk memberikan kajian juga tentang kristologi kepada para santri. Yang kedua, ya Bang Faruk juga menyiapkan di situ ya kegiatan ekstrakurikulernya itu bela diri gratis, ilmu dengan disiplin ilmu karate. Nanti Bang Faruk gunakan yang menjadi pengajar di situ Sinhan Bang Faruk langsung. Sinhan Nofri. Beliau dan hitam tingkat 6 dari Jepang. Ya, dari Gojuas. Satu perguruan sama Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman ya, bentar ya. Saya tunjukkan ya. Ini bukan kaleng-kaleng, gurunya bukan kaleng-kaleng, Bang. Bentar ya. Ini beliau, teman-teman. Beliau sinihan saya juga. Ini Sinhan Nopri dari Gojuas. Beliau dan hitam tingkat 6 dari Jepang. Beliau nonton komal saya juga. Terkadang beliau nonton. Mudah-mudahan beliau juga menonton. Nanti kalau memang itu izin sinhannya. Nanti kalau pondok pesantren sudah jadi, saya minta nanti kesediaan dari Sinhan untuk memberikan ilmunya juga ya kepada para santri. Bayangkan teman-teman, yang ngajar itu bukan dan satu. Kalau dan satu pasti saya dan satu ya, masih sekelas SMP. Tapi yang ngajar itu Sinhan langsung, teman-teman. Keren kan? Bukan dan satu dan dua dan tiga dan empat, bukan. Yang ngajar dan 6 langsung, teman-teman. Jadi yang mengajar di situ, guru-guru yang mengajar di situ itu ada guru-guru yang profesional. Bahkan di antara para pengajar itu ada salah satu guru kita yang baru keluar dari Mesir, lulusan Mesir. Begitu teman-teman ya. Sekali lagi bagi teman-teman yang berminat boleh DM Bang Faruk atau Wawa Bang Faruk di 0852 9751 9456. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Datuk, Bang Datuk. Untuk yang di bawah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang di bawah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jadi buat yang di bawah, para netizen kami ya, udah mendengar bahwa ulasan dari Bang Faruk ya. Mari kita dukung untuk kemaslahatan umat. Beliau sebagai seorang mualaf, masya Allah sungguh sangat memperhatikan Islam ini. Jadi buat yang kita yang Muslim, tolong dibantu beliau ya, dengan cara membeli parfum beliau. Mudah-mudahan nanti besok saya juga mau tuh Bang Faruk. Siap, Ya. Bang Datuk, siap. Ya. Jadi buat yang di bawah, buat yang Muslim, sambil beramal kita wangi, karena kewangi indah itu adalah salah satu dari sifatnya Islam. Jadi buat yang di bawah, tolong dibantu ya untuk Bang Faruk dengan tahfiz Al-Qur'annya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kita semuanya. Gitu aja Bang Faruk. Lanjut Pak Bunda Esti. Amin. Lanjut Bunda Esti. Ya, teman-teman yang mau beli parfumnya Bang Faruk silakan DM WA ya. Ayo, harga parfumnya 120 belum ongkir.
No, kalian biar nggak rugi ongkos 120 harganya belum ongkir. 120. 120.000 Bang Raja ya. Itu udah mulai jadi belajarnya kapan Bang Faruk kapan ininya? Proses KBM-nya di kapan? Untuk harian, untuk santri harian dalam waktu dekat ini Bang Datuk. Selesai nanti renovasi kamar, langsung dibuka kelas hariannya karena memang untuk santri itu sudah ngantri. Kenapa gitu? Guru-guru yang ngajar ini guru-guru yang cukup terkenal ya, profesional dalam mengajar karena mereka memang sudah terbiasa mengurus beberapa pondok pesantren sebenarnya. Jadi nanti kalau udah rampung, makanya dalam minggu ini aku nanti datang ke pondok itu. Ini saat ini karena hujan, mungkin tukang tak datang itu kerja. Saya belum dapat informasi dari ustadznya. Kalau tukangnya datang kerja, harusnya hari Kamis atau hari Jumat itu sudah selesai. Gitu loh, kamarnya anak santri itu sudah selesai harusnya. Semalam saya ketemu sama ustadznya, beliau sudah sampaikan untuk barang-barang ya, alat-alat ya, bahan-bahan bangunannya untuk ngapain pondoknya kamarnya itu sudah dibelikan semua, tinggal pengerjaan dari tukangnya. Masya Allah. Untuk santri harian. Amin. Iya. Dibuat yang di bawah ya, buat ikhwan filah yang di bawah, bukti bahwa Bang Faruk ini sebagai seorang ini ya, syiar Islam. Kita dukungan kita baik material maupun moral ya, kepada beliau. Tentu tidak cukup dengan moral aja, material tentu juga kita harus bantu beliau karena tidak mungkin lah suatu pekerjaan yang amat besar itu hanya beliau sendirian. Kalau bisa kita yang ini sisihkan sedikit zakat, infak ya, sedekah. Kalau ada yang di akhir tahun yang ingin berzakat, lebih baik diberikan kepada pesantrennya Bang Faruk ini, di mana beliau ya tidak ada memungut biaya untuk murid-muridnya. Itu aja. Silakan ada Ustaz Alwi. Assalamualaikum Ustaz Alwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kayaknya si Edis ya Bang Faruk ya? Oh, insya Allah bukan. Ini pun kita lakukan Bang Dato karena alhamdulillah si pemilik rumah ini ya itu dia wakafkan rumah dan tanahnya. Jadi kita nggak bayar rumah, nggak bayar tanah. Sudah ada perjanjian secara tertulis kepada Ustadz kita, Ustadz Hendra. Jadi tapi sepemilik rumah mintanya rumahnya itu didedikasikan untuk di jalan Allah. Makanya dia memberikan masukan, gimana kalau kita bikin jadi pondok pesantren rumahnya, kata dia. Coba saya pikir-pikir, Ustadz, saya bilang, kita dapat dana dari mana itu, saya bilang. Sementara aku juga harus membiayai TPA kan. Terakhir saya pikir, kenapa nggak jualan? Makanya nanti kita lihat perkembangan putaran uangnya, hasil keuntungannya. Karena gini Bang Dato, 1 bulannya itu untuk biaya akomodasinya itu hampir 18 juta. Makan 10 orang, listrik airnya, honor para gurunya, itu hampir 18. Masya Allah. Masya Allah. Ya, gini loh Bang Faruk, selagi kita tuh di jalan Allah, pasti ada aja rezeki dari Allah. Nah, mungkin Allah membiarkan kita tuh dalam kesendirian. Ya, Bang Ustaz Alwi, samakan Ustaz Alwi. Iya, tapi bukan rumah apologet ini Bang Faruk. Oh bukan ya, bukan. Tak pikir rumah apa itu yang katanya bangun rumah buat ngumpulin kebo katanya kan, kata Rudi Yohanes itu. Ya, saya doakan semoga lancar. Ya, dan semoga santrinya tambah hari seperti santrinya Kiai Haji Musleh itu loh, sampai 2.500 orang itu. Wah, mantap itu.
Ayo yang Karisten. Jelek ya? King gak ada yang ini King. Oh gak ada minta naik. Ngelek ya? Suara saya ada ndak? Ada. Ya, tadi Bang Faruk katanya jualan parfum polos ini. Itu inspirasinya apa dari perdebatan orang-orang longor di TikTok Bang Faruk atau gimana? Jadi gini ya, usaha ini bermula seperti ini. Ada salah satu netizen kita, dia bilang, kau kenapa nggak usaha Faruk, kata dia, supaya ada tambahan untuk biaya rumah tanggamu, kan gitu. Jadi kau bisa mandiri ekonomimu, dia bilang. Saya bilang, saya nggak punya modal Bapak, saya modal dari mana? Saya modalin, kata dia. Terus dia bilang, tapi awalnya dia ajak, udah sebutkan usaha apa, gitu loh. Nanti saya nggak modalin, gitu loh. Kau jalankan, nanti aku yang siapkan modalnya, kau jalankan. Nanti hasilnya kita bisa berbagi, kata dia. Bahkan kita bikin di jalan Allah. Saya berpikir, hancur nanti usaha ini, rusak hubunganku sama bapak ini. Kan gitu. Hancur usahanya, nanti habis uang dia. Rusak hubunganku sama bapak ini, nggak berani lah aku Pak kalau kayak gitu Pak. Saya bilang, hancur usaha ini nanti, rusak hubunganku sama bapak. Kalau bapak utangin saja gimana? Saya bilang. Kalau utang itu kan sampai ke akhirat, gitu saya bilang. Jadi saya akan berupaya supaya akhirat saya itu tidak kenapa-kenapa. Saya bilang, ya udah, berapa butuhnya? Kata dia, saya pinjam lah Pak. Saya berpikir untuk jualan parfum dan jual baju. Kan nyambung dia. Ustadz Hendra minta bikin pondok, bapak itu nawarkan uang untuk modal usaha, gitu loh. Ih, kenapa aku nggak berwirausaha, kan aku jualan, keuntungannya itu insya Allah kita dedikasikan untuk kebutuhan pondok. Nah, bapak itu mau kasih pinjam, saya pinjamlah dia uang sebesar 30 juta. Makanya nama merek parfumnya Konsili 30. Waalaikumsalam, guru musik. Makanya namanya Konsili 30. Karena saya pinjam, gini Bang Aliubi, Belum dijawab. karena ketika beliau tawarkan pinjaman itu, saya nggak langsung terima. Berhari-hari saya berpikir dulu. Setelah itu saya lakukan konsili kepada istri saya. Setelah itu saya konsili lagi sama guru saya kan. Perihal ini gimana ini, saya bilang. Setelah melewati beberapa konsili, berapa hari kemudian baru saya mau membuat surat pernyataan yang dimaui bapak itu kirim KTP. Lalu beliau pinjamin saya lah 30 juta. Ya alhamdulillah ya, dari 30 juta itu tadi saya sudah cicil sebesar 10 juta. Ya, jadi kalau peralatan Inspirasinya yang saya tanya kok bisa nama parfumnya nama itu? Apakah terinspirasi dari keseringan berdebat dengan orang-orang longor atau gimana? ya inspirasinya itu dari si Gondrong lah Bang. Makanya cover dari parfumnya itu gini dia, nggak jauh beda dari si Gondrong. Ini nanti, ini teman-teman ya, saya tunjukkan ya. Ini kotaknya nanti seperti ini teman-teman. Bentar ya. Nah, ini tampilan kotak depannya nanti nih. Si Gondrong terus yang muncul ini. Kita nggak lepas dari si Gondrong. Nah, ini tampilan kotaknya nanti. Konsili 30. Bayi Bang Faruk kan si Gondrong kan? Nah, ini untuk si laki-laki. Ini juga ini. Kan si Gondrong kan? Jadi si Gondrong itu hadir dia. Nah, baru ini botolnya nanti teman-teman. Ini, ntar ya, kita tengok botolnya ya. Nah, ini botolnya. Masya, mantap, mantap nih. Nah, ini untuk laki-laki. Besar itu. Saya penyimak Akang, eksis sehat selalu, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siap Bang Cahya.
netizen akang tuh kebanyakan cowok, laki-laki, ceweknya nggak ada. Kasih judul biar nggak ada. Dikasih judul juga nggak mau naik. Nih saya kasih judul nih. Beri judul bebas hujat, jangan. Kalau bebas hujat kita kena delik, nggak boleh. Kita mau biar